Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Skisah, seputar kisah penuh hikmah. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisahnya. Hari itu, matahari mulai merangkak naik. Sinarnya menerobos jendela dapur rumah sederhana di pinggiran kota tempat aku tinggal. Aku, Lila, sibuk menyiapkan sarapan pagi di dapur rumah kami yang sederhana. Dinding dapur yang berlapis cat krem sudah mulai pudar, tetapi tetap terasa hangat dengan hiasan gantungan panci dan kain lap kecil di sudut meja. Bau harum kopi bercampur aroma telur dadar yang sedang aku goreng memenuhi udara, menyatu dengan suara gemericik air dari keran wastafel. Rumah ini memang tidak besar, tetapi setiap sudutnya penuh dengan kehangatan dan cinta. "Mas, sarapannya sudah siap," panggilku kepada suamiku, Arga, yang masih sibuk di ruang tengah bermain bersama putri kecil kami, Naila. Aku bisa mendengar suara tawa mereka, suara yang selalu membuat hatiku tenang. "Iya, sayang. Sebentar lagi ya, Naila masih mau main sama aku nih," balas Arga sambil tertawa kecil. Melihat kebersamaan mereka selalu membuatku tersenyum. Arga adalah suami yang baik, dan Naila adalah cahaya hidup kami. Dia baru berusia 3 tahun, tetapi kepintarannya sering membuat kami kagum. "Ayah, kuda-kudaan lagi dong," pinta Naila dengan suara ceria. "Habis sarapan dulu ya nak, kalau ayah belum makan, nanti nggak kuat jadi kuda," jawab Arga, berusaha membujuk Naila yang akhirnya menuruti dengan cemberut kecil. Saat kami mulai makan bersama, teleponku berbunyi. Aku melihat nama adikku, Maya, muncul di layar. "Halo Maya, ada apa?" tanyaku sambil mengangkat telepon. "Mbak, aku udah sampai di terminal, jemput aku dong," suara Maya terdengar penuh semangat. "Oh iya, tunggu sebentar ya." Aku langsung ke sana. Aku segera menutup telepon dan memberitahu Arga. "Mas, aku jemput Maya dulu ke terminal. Kamu jagain Naila ya," ujarku sambil meraih tas. "Oke, hati-hati di jalan ya sayang," balas Arga sambil mengangkat tangan, memberi isyarat dukungan. Maya adalah adik satu-satunya yang aku miliki. Saat kecil, kami sangat dekat. Dia sering mengikuti kemanapun aku pergi, dan aku selalu merasa seperti punya seorang teman kecil yang setia. Setelah lulus kuliah, dia memutuskan untuk mencoba peruntungan di kota, dan aku dengan senang hati menawarkan rumah kami sebagai tempat tinggal sementara. Bagiku, membantu Maya adalah hal yang wajar, mengingat dia adalah bagian penting dalam hidupku. Bagi kami, Maya bukan hanya adik, tetapi juga teman dan keluarga yang selalu dirindukan. Aku tiba di terminal dan melihat Maya berdiri di dekat halte dengan koper kecil di sampingnya. Dia melambaikan tangan sambil tersenyum lebar. Aku segera menghampirinya dan memeluknya erat. "Mbak, kangen banget aku sama kamu," katanya sambil memelukku balik. "Aku juga kangen Maya. Selamat datang di rumahku." Maksudnya rumah kita," balasku sambil tertawa kecil. Sepanjang perjalanan pulang, Maya bercerita banyak hal tentang kehidupannya selama kuliah dan rencananya untuk mencari pekerjaan di kota. Aku mendengarkannya dengan antusias, senang melihat semangatnya yang menggebu-gebu. "Tapi, Mbak, beneran gak apa-apa aku tinggal di rumahmu? Aku takut ngerepotin," tanya Maya dengan nada ragu. "Ya ampun Maya, kamu itu adikku. Rumah ini juga rumahmu. Lagian, aku senang ada teman ngobrol di rumah, jadi gak melulu ngobrol sama Arga atau Naila," jawabku sambil tertawa. Saat kami tiba di rumah, Arga dan Naila sudah menunggu di depan pintu. "Selamat datang, Maya," sapa Arga sambil tersenyum ramah. "Terima kasih, Mas Arga. Maaf ya kalau aku merepotkan," balas Maya sopan. "Nggak apa-apa, rumah ini terbuka buat kamu." Naila, sini, salam sama Tante Maya," kata Arga sambil menggandeng Naila. "Hai Tante Maya," sapa Naila dengan malu-malu, lalu memeluk Maya. "Aduh, Naila lucu banget sih. Tante boleh cium?" tanya Maya sambil mencubit pipi Naila pelan. Kami semua tertawa bersama, dan aku merasa suasana rumah menjadi lebih hidup dengan kehadiran Maya.
Hari-hari berlalu dengan cepat. Maya mulai terbiasa dengan rutinitas di rumah kami. Dia membantu pekerjaan rumah, bermain dengan Naila, dan sering menjadi teman bicaraku di malam hari. Saat Arga sudah tertidur, aku merasa lebih ringan dengan kehadirannya. Namun, aku juga menyadari bahwa Arga dan Maya mulai terlihat akrab. Mereka sering bercanda saat sedang makan malam atau saat menonton televisi bersama. Aku tidak berpikir macam-macam, karena aku percaya pada keduanya. Maya adalah adikku, dan Arga adalah suamiku yang selama ini tak pernah sekalipun menunjukkan tanda-tanda tidak setia. Mas Arga tuh lucu ya, Mbak. Selera humornya pas banget. Kadang aku sampai sakit perut gara-gara ketawa terus, kata Maya suatu malam saat kami sedang mencuci piring bersama. Aku tertawa kecil. Iya, Mas Arga memang suka bikin suasana jadi rame, makanya aku betah sama dia. Maya tersenyum. Tetapi ada sesuatu di matanya yang sulit aku pahami. Namun, aku memilih untuk mengabaikannya. Hubunganku dengan Arga sendiri sebenarnya baik-baik saja. Meskipun ada sedikit ketegangan, karena aku sering pulang terlambat dari kerja. Pekerjaan di kantor sedang sibuk-sibuknya, dan aku sering merasa bersalah karena tidak bisa menghabiskan banyak waktu bersama keluarga. Sayang, kamu gak capek? Tanya Arga suatu malam saat aku baru saja pulang. Capek sih mas, tapi mau gimana lagi? Kalau kerjaan gak selesai, nanti aku yang dimarahi bos, jawabku sambil melepas sepatu. Kalau kamu butuh bantuan, bilang ya, aku gak mau kamu sakit karena terlalu capek, katanya sambil memijat pundakku pelan. Aku merasa bersyukur memiliki suami seperti Arga. Dia selalu mendukungku. Meskipun aku tahu dia juga lelah dengan pekerjaannya sendiri, kami saling melengkapi. Dan aku yakin keluarga kecil kami akan selalu bahagia. Namun, ada sesuatu yang mulai berubah. Maya semakin sering menghabiskan waktu dengan Arga, bahkan ketika aku sedang di rumah. Mereka sering terlihat duduk bersama di ruang tamu, berbicara dengan penuh semangat tentang film atau musik yang aku sendiri jarang ikuti. Pernah suatu sore, aku melihat Maya tertawa terbahak-bahak saat Arga menceritakan lelucon yang bahkan aku belum pernah dengar sebelumnya. Kok aku gak tahu lelucon itu, mas? Tanyaku sambil mencoba bergabung. Cuma obrolan santai aja sayang, jawab Arga sambil tersenyum. Namun, ada perasaan aneh yang mulai menggelayut di hatiku. Setiap kali melihat mereka begitu akrab, mereka tertawa bersama, berbicara tentang hal-hal yang aku sendiri tidak mengerti. Dan terkadang, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Mbak, kamu kok kelihatan lelah terus sih? Coba deh, sesekali santai aja di rumah. Biar aku yang bantuin Mas Arga jagain Naila, kata Maya suatu hari. Aku hanya tersenyum. Makasih Maya, tapi aku ibunya Naila. Kalau aku gak jagain dia, siapa lagi? Maya tertawa kecil. Iya sih, tapi aku kan bisa bantu juga. Aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda, tetapi aku mencoba menepisnya. Bagaimanapun, ini keluargaku. Aku tidak ingin mencurigai orang-orang yang aku cintai, tapi di dalam hati, perasaan itu terus menggangguku. Aku hanya berharap semua ini hanya perasaanku saja. Maya, kamu dandan gitu mau kemana? Tanyaku suatu hari sambil berusaha terdengar santai. Nggak kemana-mana mbak, cuma pengen kelihatan segera aja. Siapa tahu aku dapat ide buat wawancara kerja kan? Jawabnya dengan senyuman polos. Aku tidak membalas, hanya mengangguk kecil. Meski begitu, ada sesuatu dalam diriku yang tidak bisa menepis perasaan ganjil. Malam itu, aku pulang lebih awal dari biasanya. Aku ingin memberi kejutan pada Arga dan Naila. Namun, saat aku membuka pintu, aku mendengar suara tawa dari ruang tamu. Ketika aku berjalan mendekat, aku melihat Maya dan Arga sedang duduk di sofa. Maya tertawa terbahak-bahak, tubuhnya sedikit condong ke arah Arga, sementara tangannya sesekali menepuk lututnya, seolah lelucon yang baru saja didengar benar-benar menggelikan. Arga terlihat tersenyum lebar. Matanya sedikit menyipit seperti menahan tawa. Saat itu, aku merasakan ada sesuatu yang aneh di hatiku. Tetapi, aku hanya berdiri di ambang pintu. Dia memperhatikan mereka beberapa detik sebelum akhirnya berdehem pelan. Lagi ngobrol apa? Tanyaku sambil meletakkan tas di meja. Mereka berdua tampak kaget. Maya buru-buru membetulkan posisi duduknya, sementara Arga tersenyum kecil.
Enggak, cuman ngobrol biasa sayang. Jawab Arga cepat. Aku mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman itu. Aku meyakinkan diri bahwa tidak ada yang perlu dicurigai. Maya adalah adikku dan Arga adalah suamiku. Tidak mungkin ada sesuatu yang salah di antara mereka. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk meminjam ponsel Maya. Aku ingin mengecek sesuatu di internet karena baterai ponselku habis. Ketika aku membuka layar, sebuah pesan muncul. Pesan itu dari Arga. Lagi apa? Aku jadi ingat kemarin. Lucu banget ya, tulis Arga di pesan itu. Aku merasa dadaku sesak, tangan gemetar saat aku mencoba membaca percakapan mereka lebih lanjut. Pesan-pesan sebelumnya terlihat santai, tetapi ada beberapa kalimat yang membuatku terdiam. Mereka berbicara tentang hal-hal yang aku tidak tahu, seperti lelucon yang mereka nikmati bersama, atau momen kecil yang hanya mereka berdua alami. Aku menunggu Maya kembali dari dapur, lalu menyerahkan ponselnya. Aku berusaha menjaga wajah tetap tenang. Meskipun jantungku berdetak kencang di dalam hati. Berbagai pertanyaan mulai bermunculan. Kenapa Arga harus mengirim pesan seperti itu? Apa mungkin aku terlalu berlebihan? Namun bayangan pesan-pesan itu terus mengusik pikiranku. Aku mencoba tersenyum saat Maya mengambil ponselnya, tetapi senyuman itu terasa berat. Seakan dipaksakan hanya untuk menutupi badai kecil yang mulai bergemuruh di dalam hatiku. Ketika malam tiba dan Maya sudah masuk kamar, aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku membahas ini dengan Arga. Mas, aku mau tanya, kamu sering chat sama Maya ya? Tanyaku sambil mencoba menjaga nada bicara tetap lembut. Arga terlihat sedikit kaget, tetapi segera menguasai dirinya. Ya, kadang-kadang, kan dia adikmu. Aku cuma ngobrol biasa. Ngobrol biasa, tapi kenapa aku nggak pernah tahu apa yang kalian obrolin? Tanyaku lebih lanjut. Arga menghela napas. Sayang, kamu terlalu sensitif. Aku nggak ngapa-ngapain. Maya cuma merasa nyaman curhat sama aku karena kamu sibuk di kantor. Jawaban itu membuatku terdiam. Mungkin benar aku terlalu sibuk akhir-akhir ini. Tapi tetap saja, perasaan ganjil itu tidak hilang. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berbicara langsung dengan Maya. Aku ingin mengklarifikasi perasaanku. Maya, aku mau ngomong, kataku saat kami sedang berdua di dapur. Ada apa mbak? Tanya Maya sambil melanjutkan mencuci piring. Aku perhatiin kamu dan Arga makin sering ngobrol. Aku gak mau salah paham, tapi aku merasa ada yang aneh, kataku dengan hati-hati. Maya berhenti sejenak, lalu menoleh padaku. Wajahnya terlihat sedikit kesal. Mbak, kamu mikir yang aneh-aneh ya? Aku ini adikmu, mana mungkin aku ngelakuin sesuatu yang gak benar sama Mas Arga. Aku tahu, tapi aku cuma khawatir, jawabku pelan. Maya mendengus kecil. Matanya terlihat sedikit berkaca-kaca, meskipun ia berusaha menutupi. Mbak, aku gak ngerti kenapa kamu tiba-tiba jadi kayak gini, katanya. Suaranya terdengar setengah bergetar, namun masih berusaha terdengar tegas. Dia mengalihkan pandangannya ke arah jendela, menggigit bibir bawahnya sebelum melanjutkan. Aku di sini cuma mau bantu, bukan ngerepotin atau bikin masalah. Meski ucapannya terdengar tegas, aku menangkap keraguan yang tipis, seolah ada hal yang ingin ia sembunyikan atau tidak mampu ia ungkapkan. Setelah itu, dia keluar dari dapur tanpa berkata apa-apa lagi. Aku merasa bersalah. Tetapi di sisi lain, aku tidak bisa menghilangkan rasa curiga yang terus membayangi. Hari itu, aku sedang duduk di kamar sambil menyusun laporan kerja di laptop. Suasana rumah cukup sepi, karena Naila sedang bermain di halaman belakang. Aku mendengar suara pelan dari kamar tamu di ujung lorong. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan, tetapi lama-kelamaan, rasa penasaran menguasai diriku. Aku berjalan pelan menuju pintu kamar tamu yang sedikit terbuka. Ketika aku mengintip ke dalam, aku melihat Maya dan Arga duduk berdekatan di atas kasur lipat. Maya tertawa kecil sambil menyentuh bahu Arga, tubuhnya condong ke arahnya dengan sikap yang terlihat akrab. Arga tampak canggung, tangannya bergerak seolah ingin menjauh, tetapi dia tetap diam. Wajahnya menyiratkan kebingungan, seolah ingin berbicara, tetapi takut mengganggu suasana. Maya menoleh ke Arga sambil tersenyum, sementara tatapanku terpaku pada interaksi mereka. Perasaan panas mulai merambat di dadaku.
membuat detak jantungku semakin cepat. Aku terdiam beberapa detik. Rasa panas mulai merambat di dadaku. Apa yang mereka lakukan? Pikirku. Tanpa pikir panjang, aku membuka pintu dengan tegas. Kalian lagi ngapain? Tanyaku dengan nada yang sulit aku kendalikan. Maya dan Arga tersentak. Wajah mereka berubah pucat seketika. Maya segera menarik tangannya dari bahu Arga. Mbak, nggak apa-apa kok. Kami cuma ngobrol biasa, katanya cepat sambil tersenyum gugup. Arga berdiri, mengangkat tangannya seolah menenangkan situasi. Sayang, jangan salah paham. Aku cuma ngobrol sama Maya soal pekerjaan dia. Dia lagi butuh masukan buat wawancara besok, jelasnya dengan nada tenang. Tetapi matanya tidak menatap langsung padaku. Di dalam hati, aku mencoba mencerna ucapannya. Kenapa matanya tidak menatapku? Apakah dia menyembunyikan sesuatu? Pikirku. Kata-katanya terdengar logis, tetapi ada nada defensif yang sulit aku abaikan. Aku ingin mempercayainya, tetapi bayangan tadi siang terus menghantui pikiranku, membuatku semakin bimbang. Aku menatap mereka bergantian, mencoba membaca ekspresi mereka. Ngobrol biasa, di kamar tertutup seperti ini, kenapa nggak di ruang tamu saja? Tanyaku tajam. Maya terlihat gelisah. Mbak, maaf kalau kelihatannya aneh, tapi aku nggak bermaksud apa-apa. Aku cuma pengen konsultasi soal karier. Itu saja, ucapnya dengan nada defensif. Aku menghela napas panjang, mencoba meredam emosi. Aku nggak suka kalian berdua ada di kamar seperti ini. Tolong hargai aku dan keluarga ini, Maya. Mas Arga, aku juga harap kamu lebih peka soal situasi kayak gini, kataku dengan nada tegas. Maya menundukkan kepala. Ekspresi wajahnya menunjukkan rasa malu bercampur frustrasi. Dia meremas ujung bajunya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sementara itu, Arga menggaruk tengkuknya dan menghindari tatapanku. Sayang, aku ngerti maksud kamu. Tapi, ini gak seperti yang kamu pikirkan, jawabnya pelan, seolah berusaha meredakan suasana. Aku hanya memandang mereka sekali lagi, lalu berbalik meninggalkan kamar dengan hati yang terasa semakin berat. Malam harinya, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan kejadian tadi siang berulang kali. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Aku mencoba mencari penjelasan, tetapi semuanya terasa janggal. Perasaan tidak nyaman terus menghantui, seolah-olah ada sesuatu yang salah. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Arga. Saat Naila sudah tertidur, aku mendekati Arga yang sedang menonton televisi di ruang tamu. Mas, aku mau ngomong serius, kataku sambil duduk di sebelahnya. Arga mematikan televisi dan menoleh padaku. Ada apa sayang? Tanyanya dengan nada lembut. Aku gak bisa berhenti mikirin kejadian kemarin. Aku ngerasa kalian terlalu dekat, Mas. Maya itu adikku. Tapi aku gak nyaman ngeliat kalian kayak gitu, kataku, mencoba menahan agar suaraku tidak bergetar. Arga menghela napas dan menggenggam tanganku. Sayang, kamu terlalu paranoid. Aku gak mungkin ngelakuin hal yang nyakitin kamu. Maya cuma butuh bantuan. Itu saja, jawabnya dengan nada yang terdengar tenang, tetapi membuatku semakin ragu. Paranoid? Aku cuma minta kamu jelasin, kalau memang gak ada apa-apa, kenapa kalian harus di kamar? Tanyaku dengan nada yang mulai meninggi. Aku udah bilang, nggak ada apa-apa, kamu capek kerja terus. Jadi mungkin pikiranmu terlalu sensitif, balas Arga. Kali ini dengan nada yang sedikit lebih tajam. Aku terdiam, hatiku sakit mendengar responsnya. Seolah-olah masalah ini bukan hal yang penting baginya. Tidak hanya dengan Arga, aku juga memutuskan untuk berbicara dengan Maya lagi. Aku menunggunya di ruang makan saat dia baru selesai mencuci piring. Maya, kita harus bicara, kataku langsung. Maya mengangguk, duduk di kursi seberangku. Ada apa lagi mbak? Tanyanya terlihat lelah. Aku ngerasa kita harus ngasih jarak. Aku gak nyaman ngelihat kamu terlalu sering ngobrol sama Arga, apalagi sampai berdua di kamar. Tolong hargai itu, kataku tegas. Maya terlihat kaget, tetapi tidak marah seperti sebelumnya. Dia menatapku sejenak, lalu menundukkan pandangannya, seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat. Mbak, aku gak ada niat buat nyakitin kamu. Aku cuma ngerasa nyaman ngobrol sama Mas Arga, karena dia ngerti masalahku. Ucapnya pelan, suaranya terdengar ragu. Aku menangkap sesuatu di ekspresinya, mungkin rasa bersalah, atau mungkin sesuatu yang lain.
yang tidak berani dia ungkapkan. Tangannya memainkan ujung bajunya, dan matanya sesekali melirik ke arahku, seakan menunggu reaksiku. Aku menggeleng. Aku ngerti kamu butuh bantuan, tapi kamu harus tahu batas. Ini rumah tangga aku, Maya. Aku gak mau ada masalah yang bikin semuanya hancur, kataku dengan nada sedikit gemetar. Maya menendok, dan untuk pertama kalinya aku melihat ada air mata di matanya. Mbak, aku minta maaf kalau aku udah bikin kamu gak nyaman, tapi aku bener-bener gak ada maksud apa-apa, katanya lirih. Aku menghela napas panjang. Aku harap kamu bisa ngerti. Ini penting buat aku, Maya, kataku sebelum berdiri dan meninggalkannya di meja makan. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah menjadi semakin dingin. Arga lebih sering menghabiskan waktu di ruang kerjanya. Bahkan ketika kami semua sedang berkumpul di ruang tamu. Ketika aku mengajak bicara, dia hanya menjawab singkat atau berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Maya juga mulai jarang muncul di ruang makan, memilih makan di kamarnya dengan alasan tidak enak badan. Saat kami semua berada di satu ruangan, percakapan terasa kaku. Aku melihat Maya sesekali mencuri pandang ke arah Arga, lalu segera menunduk saat aku menyadarinya. Perubahan kecil ini semakin menambah kegelisahanku, membuat suasana rumah yang dulu hangat kini terasa mencekam. Justru sebaliknya, aku merasa mereka berusaha menyembunyikan sesuatu. Arga sering menghindari kontak mata denganku, sementara Maya lebih banyak mengurung diri di kamar. Bahkan Naila mulai merasakan perubahan itu. Ibu, kenapa ayah nggak main sama aku lagi? Tanyanya suatu malam sambil memeluk boneka kesayangannya. Aku mencoba tersenyum, tetapi suaraku bergetar saat menjawab. Ayah sibuk, Nak. Nanti kalau ayah selesai kerja, kita main bareng lagi ya. Naila hanya mengangguk kecil, lalu memegang tanganku erat-erat. Saat itu, aku merasakan betapa kebingungannya Naila mencerminkan kehancuran kecil yang mulai terjadi di keluarga kami. Aku mengelus rambutnya, mencoba menenangkan, tetapi aku tahu tidak ada jawaban mudah untuk pertanyaan polosnya. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan dalam situasi ini. Jarak antara aku dan Arga semakin besar, dan aku takut jika aku tidak segera menemukan jawaban, semuanya akan hancur begitu saja. Hari itu, aku merasa ada yang tidak biasa. Suasana rumah sepi, terlalu sepi untuk ukuran akhir pekan. Arga sedang di ruang kerja, sementara Maya ada di kamarnya. Aku baru saja selesai menyiapkan makanan untuk Naila ketika tiba-tiba ponsel Maya yang tertinggal di meja makan berdering. Sebuah notifikasi muncul di layar. Aku tidak berniat untuk mengintip, tetapi pesan itu terlalu mencolok untuk diabaikan. Nama pengirimnya adalah Arga, dan pesannya singkat. Aku gak sabar ketemu kamu nanti malam. Tanganku langsung gemetar. Napasku terasa berat seolah-olah udara di sekitarku mendadak hilang. Jantungku berdebar kencang, hampir terasa menyakitkan. Dalam pikiran, aku mencoba menyangkal apa yang baru saja kulihat. Tetapi mataku tidak bisa berbohong. Tubuhku kaku, tetapi perasaan curiga dan marah mulai mendominasi diriku, menutupi semua logika yang tersisa. Tanganku gemetar. Aku menatap layar ponsel itu beberapa detik sebelum memutuskan untuk membuka isi percakapan mereka. Di dalamnya, aku menemukan deretan pesan yang penuh dengan kata-kata mesra. Bahkan, beberapa foto yang tidak seharusnya ada di antara seorang suami dan adik iparnya. Hatiku serasa hancur berkeping-keping. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menuju ruang kerja Arga. Pintuku tarik dengan keras hingga terbuka lebar. Arga, apa maksud semua ini? Tanyaku sambil menunjukkan ponsel Maya. Arga tampak kaget, wajahnya pucat pasi. Sayang, aku bisa jelasin, katanya terbata-bata, tetapi aku tidak memberinya kesempatan. Jelaskan apa? Semua ini, pesan-pesan ini, foto-foto ini. Suaraku bergetar, penuh dengan kemarahan dan kesedihan. Maya, yang mungkin mendengar keributan itu, muncul dari kamarnya. Wajahnya pucat, matanya bergerak gelisah, seolah mencoba mencari alasan yang masuk akal untuk situasi ini. Mbak, ada apa? Tanyanya dengan suara pelan, tetapi tangannya yang meremas ujung bajunya menunjukkan kegugupan. Dia melirikku dan Arga bergantian. Ekspresinya seperti menyimpan rasa bersalah yang tidak bisa disembunyikan. Aku menoleh padanya, menatapnya tajam,
Kamu masih punya muka untuk bertanya, apa maksudnya semua ini, Maya? Maya tampak panik. Dia mencoba mendekat, tetapi aku mundur selangkah. Mbak, aku bisa jelasin, katanya dengan nada yang hampir sama dengan Arga. Jangan ada yang coba-coba bohong. Aku mau kalian jujur sekarang juga, bentakku. Tanganku gemetar saat aku mengangkat ponsel itu lagi. Arga akhirnya menghela napas panjang, mengusap wajahnya dengan kedua tangan sebelum berbicara. Baik, aku salah, aku khilaf. Aku nggak tahu kenapa ini bisa terjadi, katanya dengan suara pelan. Matanya memandang ke lantai. Aku tahu aku menghancurkan kepercayaanmu, Lila. Aku bodoh, aku lemah, aku terlalu nyaman dengan perhatian yang aku dapatkan. Dan aku kehilangan akal. Aku tahu ini tidak bisa dimaafkan, tapi aku benar-benar menyesal. Lanjutnya, suaranya bergetar, menunjukkan pergulatan emosional yang dalam. Hilaf, aku tertawa kecil, penuh kepedihan. Mas, kamu itu suamiku, orang yang seharusnya melindungi aku. Tapi sekarang kamu bahkan tega menghancurkan semuanya. Arga menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku tahu, Lila, aku tahu aku salah, tapi aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku nggak bisa hidup tanpa Naila. Aku mohon, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya, katanya sambil meraih tanganku, tetapi aku menariknya. Kesempatan? Suaraku meninggi. Mas, kamu bahkan enggak memikirkan aku saat kamu memutuskan untuk melakukannya. Kamu bilang cinta, tapi kamu mengkhianati aku. Apa yang harus aku percayai sekarang? Aku nggak tahu, jawabnya pelan, hampir berbisik. Aku tahu aku nggak pantas dimaafkan, tapi aku mohon, Lila. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku memandangnya dengan mata penuh luka. Mas, kamu sudah kehilangan aku sejak kamu memilih untuk melakukan ini. Aku nggak tahu bagaimana cara mempercayaimu lagi. Dan aku nggak yakin, aku ingin mencoba. Aku menatap mereka bergantian. Dadaku penuh sesak dengan kemarahan yang tak bisa aku tahan lagi. Mas, kamu itu suamiku. Dan kamu, Maya, kamu adikku. Aku nggak percaya kalian bisa melakukan ini padaku. Aku berhenti sejenak, mengarahkan pandanganku sepenuhnya ke Maya. Maya, apa kamu sadar apa yang sudah kamu lakukan? Suaraku bergetar, penuh emosi. Apa kamu pernah berpikir tentang semua ini, Maya? Kamu gak cuma menyakiti aku, tapi juga Naila. Kamu menghancurkan masa depan keponakanmu sendiri. Aku merasakan napasku makin berat. Dada terasa sesak. Kenapa kamu bisa melakukan ini, Maya? Apa kamu sadar apa yang telah kamu lakukan? Apa kamu gak merasa bersalah sedikit pun? Maya, aku selalu berusaha menjadi kakak yang baik untukmu. Aku yang selalu ada saat kamu kesulitan. Aku yang mendukungmu saat kamu butuh. Tapi apa yang kamu balas? Kamu merusak segalanya. Aku menggigit bibirku, mencoba menahan tangis. Kamu gak malu, Maya? Kamu gak merasa bersalah sedikit pun? Aku melihat Maya menunduk. Wajahnya penuh dengan air mata. Mbak, aku minta maaf, katanya pelan. Tapi aku tidak bisa lagi menahan rasa sakit yang mengoyak hatiku. Air mata mulai mengalir di pipiku. Tetapi aku tetap berusaha tegar. Di dalam hati, rasanya seperti ditikam berkali-kali oleh orang yang paling aku percaya. Apa yang sebenarnya kalian pikirkan? Apa ini semua main-main buat kalian? Tanyaku. Suaraku pecah. Aku merasa seperti berdiri di tepi jurang yang tak berdasar, dihantui oleh rasa sakit dan pengkhianatan dari orang-orang yang selama ini menjadi sandaranku. Maya, yang awalnya hanya diam, akhirnya berbicara. Mbak, aku gak bisa bohong lagi. Aku memang suka sama Mas Arga. Aku rasa aku lebih cocok sama dia daripada Mbak, katanya dengan suara lirih, tetapi tegas. Mas Arga selalu ngerti aku, Mbak. Dia tahu apa yang kubutuhkan. Dia selalu ada buat aku. Bahkan saat aku ngerasa gak punya siapa-siapa. Aku tahu ini salah, tapi aku gak bisa ngelawan perasaan ini. Lanjutnya, suaranya bergetar, tetapi penuh keyakinan. Matanya menatapku dengan campuran rasa bersalah dan tekad, seolah-olah mencoba membuatku memahami apa yang dia rasakan. Pernyataannya membuatku terpaku. Aku tidak pernah membayangkan adikku sendiri bisa mengatakan hal seperti itu. Cocok, aku mengulang kata itu, seolah mencoba memproses apa yang baru saja kudengar. Kamu sadar nggak apa yang kamu ucapkan, Maya? Kamu sadar nggak apa yang sudah kamu hancurkan? Maya menandok,
tetapi dia tidak menarik kembali kata-katanya. Sementara itu, Arga hanya berdiri di sana, seperti patung, tidak tahu harus berkata apa. Malam itu, aku membuat keputusan yang paling berat dalam hidupku. Setelah menidurkan Naila, aku mengemasi beberapa barang kami ke dalam koper. Arga mencoba menghentikanku. Sayang, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku janji, aku akan berubah. Tolong beri aku kesempatan lagi, katanya dengan suara memohon. Aku menatapnya, mencoba mencari sisa-sisa cinta yang mungkin masih ada di hatiku. Tetapi yang kutemukan hanya rasa sakit dan pengkhianatan. Mas, aku gak bisa. Aku sudah mencoba percaya. Tapi, kamu menghancurkan kepercayaanku. Aku butuh waktu untuk berpikir. Jawabku akhirnya. Maya berdiri di lorong. Matanya penuh dengan air mata. Mbak, aku minta maaf, katanya dengan suara lirih. Aku menatapnya. Tetapi aku tidak bisa menemukan kata-kata. Pikiranku berkecamuk. Mencoba mencari cara untuk memahami atau bahkan memaafkan. Tetapi rasa sakit itu terlalu besar. Ada perasaan marah yang membakar di dadaku, bercampur dengan keputusasaan yang tak tertahankan. Dalam sekejap, kenangan masa kecil kami berdua melintas di pikiranku. Saat dia memegang tanganku, saat aku takut gelap, atau saat dia tertawa bahagia di hari pernikahanku. Semua itu terasa seperti ilusi sekarang. Apa yang bisa kukatakan pada seseorang yang telah mengkhianatiku begitu dalam, seseorang yang aku percayai sepenuhnya, tetapi telah menghancurkan hatiku tanpa ampun. Aku hanya menggeleng pelan dan melangkah keluar dari rumah itu, membawa Naila bersamaku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang aku tahu, aku tidak bisa tinggal di rumah itu lagi. Di tengah-tengah orang-orang yang telah menghancurkan hatiku. Saat melangkah keluar, angin malam menyambut wajahku, membawa rasa dingin yang menusuk, tetapi juga sedikit membebaskan. Kakiku terasa berat, seolah setiap langkah mengingatkan betapa besar luka yang kutinggalkan. Namun, ketika aku menoleh ke Naila yang terlelap di pelukanku, aku tahu aku harus kuat. Untukku, untuknya. Meski aku belum tahu kemana langkah ini akan membawaku. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Keputusan ini adalah awal dari perjalanan yang baru. Meskipun aku belum tahu kemana langkahku akan membawaku. Hari-hari setelah meninggalkan rumah itu terasa berat. Aku, Lila, harus memulai dari nol. Dengan Naila di sisiku, aku pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggir kota. Ruangan sempit itu jauh dari nyaman, tetapi cukup untuk menjadi awal baru. Aku mulai mencari pekerjaan tambahan, mengisi hari-hariku dengan aktivitas agar tidak sempat memikirkan luka yang masih terasa segar. Setiap pagi, aku mengantar Naila ke sekolah. Melihat wajah polosnya membuatku berjanji untuk tidak menyerah. Aku mulai mencoba membuka usaha kecil-kecilan di rumah kontrakan kami, menjual makanan ringan dan minuman. Selain tetap mempertahankan pekerjaan utamaku di kantor, aku memanfaatkan waktu luang untuk memasak dan melayani pembeli yang datang. Meski keuntungan tidak besar, usaha ini memberiku rasa kemandirian lebih, dan Naila sering membantuku menghias kemasan makanan dengan stiker lucu, membuat proses ini terasa lebih hangat. Setiap pagi, aku harus bergegas agar tidak terlambat, menyelesaikan laporan di kantor sebelum berganti baju, dan mengurus stok barang di toko. Kadang, pelanggan mengeluh soal hal-hal kecil, seperti harga yang sedikit naik atau barang yang habis, tetapi aku selalu mencoba tersenyum dan bersabar. Saat pulang, meski lelah, aku selalu merasa semangat kembali ketika Naila menyambutku dengan pelukan dan cerita tentang harinya di sekolah. "Ibu, hari ini aku dapat bintang dari Bu Guru," katanya suatu malam sambil menunjukkan kertas bergambar bintang emas. Rasanya semua perjuangan ini terbayar hanya dengan melihat senyum bangga di wajahnya. Di sisi lain, Maya mengalami pergulatan batin yang semakin dalam. Hubungannya dengan Arga tidak berjalan seperti yang dia bayangkan. Arga yang dulu perhatian dan lembut mulai berubah menjadi sosok yang dingin dan mudah tersulut emosi. Mereka sering bertengkar, terutama tentang hal-hal kecil yang seharusnya tidak penting, seperti siapa yang harus mencuci piring atau siapa yang lupa mematikan lampu kamar. Setiap pertengkaran membuat Maya semakin sadar bahwa hubungan mereka jauh dari sempurna. Suatu malam,
Maya duduk sendirian di kamar. Dia memandangi layar ponselnya, melihat foto lama dirinya bersama aku dan Nailah. Air mata mengalir tanpa bisa dia tahan. "Mbak Lila, aku minta maaf," gumamnya. Meskipun dia tahu aku tidak akan pernah mendengar permintaan maaf itu. Maya mencoba menuliskan pesan untukku, tetapi jari-jarinya berhenti di tengah jalan. Pesan yang setengah jadi itu akhirnya dihapus, dan layar ponsel kembali gelap. Maya tahu betapa sulitnya hidupku sekarang, dan dia sadar bahwa sebagian besar dari kesulitanku adalah akibat dari pengkhianatan yang dia lakukan. Namun, rasa bersalah itu bercampur dengan perasaan kesepian dan frustrasi. Kadang-kadang, dia bahkan bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini benar-benar sepadan? Hari itu, aku sedang sibuk mempersiapkan acara Hari Kartini di sekolah Naila. Sebagai orang tua, aku ingin Naila merasa bangga, meskipun hidup kami tidak seperti dulu. Aku membantu Naila memakai kebaya kecilnya, mengikat rambutnya dengan pita merah. "Ibu, aku cantik nggak?" tanyanya polos. Aku tersenyum dan mencium pipinya. "Cantik sekali." Naila selalu jadi anak yang paling cantik di mata ibu. Acara di sekolah berlangsung meriah. Aku duduk di barisan orang tua, menyaksikan Naila menari di atas panggung. Wajahnya berseri-seri, membuatku lupa sejenak akan semua beban yang kupikul. Namun, saat aku menoleh ke samping, aku terkejut melihat Arga berdiri di dekat pintu masuk aula. Wajahnya terlihat lelah, tetapi tatapannya penuh harap. Setelah acara selesai, aku berusaha menghindarinya. Namun, dia mengejarku sebelum aku sempat keluar dari gerbang sekolah. "Lila, tunggu," katanya dengan suara rendah. Aku berhenti, tetapi tidak menoleh. Dadaku terasa sesak, penuh dengan kemarahan yang bercampur dengan rasa sakit. "Apalagi, Mas?" tanyaku datar. Meski di dalam hati pikiranku berkecamuk. Kenapa dia harus datang sekarang? Kenapa dia tidak bisa membiarkan aku dan Naila hidup tenang? Aku mencoba menahan diri agar tidak menangis di depan Naila, tetapi suaraku sedikit bergetar, mencerminkan konflik batinku yang tidak bisa kubendung. "Aku cuma mau bicara, nggak lebih," katanya. Aku akhirnya menoleh, menatapnya dengan dingin. "Kita sudah nggak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan, Mas. Aku sudah selesai." Arga menunduk mengambil napas dalam sebelum berbicara. "Lila, aku tahu aku salah. Aku tahu aku nggak pantas. Tapi, aku nggak bisa berhenti mikirin kamu dan Naila. Aku menyesal, Lila. Setiap hari aku menyesal. Mas, penyesalan itu datangnya selalu belakangan. Tapi aku nggak bisa hidup dengan penyesalanmu. Aku harus memikirkan Naila. Aku nggak bisa membiarkan dia melihat ibunya terus-menerus terluka." Jawabku tegas. Arga terlihat hancur, tetapi dia tidak menyerah. "Tolong Lila, aku cuma minta satu kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku akan lakukan apa saja," pintanya dengan nada memohon. Aku menatapnya, mencoba mencari sisa-sisa cinta yang dulu pernah ada. Kenangan tentang masa-masa indah kami perlahan melintas di benakku saat dia tersenyum bangga di hari pernikahan kami. Atau ketika dia dengan sabar mengganti popok Naila saat aku terlalu lelah. Namun, semua itu kini terasa seperti bayangan yang tak bisa lagi kugapai. Yang kutemukan hanyalah luka yang terlalu dalam untuk sembuh. Luka yang terus mengingatkanku pada pengkhianatan yang tak akan pernah bisa kuhapus dari ingatanku. "Mas, aku sudah memberi kamu kesempatan dulu, tapi kamu menghancurkannya. Sekarang, aku nggak bisa lagi." Arga tidak bisa berkata-kata lagi. Aku menggandeng tangan Naila, berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Naila menggenggam tanganku erat, wajahnya terlihat bingung. "Ibu, kenapa ayah sedih?" tanyanya pelan, membuat hatiku semakin perih. Aku berusaha tersenyum, meski air mata hampir tumpah. "Nggak apa-apa, Nak. Kita pulang, ya?" jawabku lembut, mencoba menenangkan Naila, meski hatiku terasa seperti pecah berkeping-keping. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu kecil kontrakan kami. Aku memikirkan semua yang terjadi hari ini, pertemuanku dengan Arga, dan bagaimana aku telah sampai pada titik ini. Meski berat, aku tahu keputusanku sudah tepat. Hidupku mungkin tidak lagi sempurna, tetapi aku sadar bahwa langkah ini adalah untuk masa depan Naila. Aku ingin dia tumbuh di lingkungan yang baik, dikelilingi cinta dan stabilitas. Saat aku menatap wajah Naila yang tertidur di kamar,
Aku membisikkan janji untuk diriku sendiri. Ibu akan selalu ada buat Naila. Kita akan melewati ini bersama, kataku pelan. Aku tahu bahwa kebahagiaan kami tidak harus datang dari orang lain. Aku harus menjadi kuat untuk Naila, menjadi panutan yang menunjukkan bahwa luka tidak akan menghentikan kami untuk melangkah maju. Aku tidak bisa membiarkan masa lalu terus menghantui masa depanku. Aku mengambil ponsel dan membuka galeri foto. Foto-foto lama bersama Maya dan Arga membuat mataku berkaca-kaca. Aku tahu hidup tidak akan pernah kembali seperti dulu. Tetapi aku juga tahu bahwa aku harus melangkah maju untuk Naila, untuk diriku sendiri. Hari-hari terus berlalu, tetapi bayang-bayang masa lalu masih menghantui Maya. Hubungannya dengan Arga semakin tak menentu. Arga tidak lagi perhatian seperti awal mereka bersama. Dia lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah dengan alasan pekerjaan. Tetapi Maya tahu itu hanya untuk menghindarinya. Saat mereka berbicara, jawabannya singkat dan terkadang terdengar sinis. Seperti tidak ada lagi rasa hormat yang tersisa. Kebiasaan kecil, seperti tersenyum padanya atau menanyakan kabar, perlahan hilang, digantikan dengan keheningan yang dingin. Maya mulai menyadari bahwa kebahagiaan yang dia kejar hanyalah fata morgana, ilusi yang pudar seiring waktu. Suatu malam, Maya duduk sendirian di ruang tamu. Dia menatap ponselnya, menimbang apakah harus menghubungi Lila. Namun, rasa malu selalu mengalahkan keinginannya. Akhirnya, dia mengambil keputusan besar. Pagi itu, Maya mengepak barang-barangnya dengan tangan gemetar. Setiap kali dia memasukkan pakaian atau barang ke dalam koper, air matanya jatuh tanpa henti. Dia memandangi ruangan tempat banyak kenangan pahit terbentuk dan rasa sesal yang dalam menusuk hatinya. Dengan langkah ragu, dia menuliskan sepucuk surat di meja makan. Lalu berhenti sejenak untuk memandang rumah yang kini terasa begitu asing. Meskipun berat, dia tahu ini adalah langkah yang harus diambil untuk memperbaiki hidupnya. Mas Arga, aku pergi. Aku sadar hubungan ini tidak bisa dilanjutkan. Aku salah. Aku mengejar sesuatu yang ternyata tidak nyata. Aku harap kamu juga bisa menemukan jalan untuk memperbaiki semuanya. Dengan langkah berat, Maya meninggalkan rumah itu. Dia tahu dia harus menghadapi konsekuensi dari semua pilihannya. Beberapa minggu kemudian, Maya datang ke kontrakan kecilku. Aku tidak menyangka akan melihatnya di depan pintu. Mbak, katanya pelan. Wajahnya terlihat lelah. Boleh aku masuk? Aku terdiam sejenak, tetapi akhirnya mengangguk. Maya masuk dan duduk di ruang tamu yang sempit. Dia memandangku dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu aku gak pantas, Mbak, tapi aku ingin minta maaf. Aku tahu aku sudah menghancurkan banyak hal. Aku gak tahu apakah aku bisa dimaafkan, tapi aku benar-benar menyesal, katanya dengan suara bergetar. Aku menatapnya, berusaha keras menahan emosi yang bercampur aduk. Ada kemarahan, kekecewaan, tetapi juga rasa kasihan. Maya, aku gak tahu harus bilang apa. Kamu tahu, Ken, ini semua gak akan sama lagi. Jawabku akhirnya. Aku memaafkanmu, tapi aku gak bisa melupakan apa yang terjadi. Hubungan kita gak akan kembali seperti dulu. Pengkhianatan ini menghancurkan kepercayaanku. Maya, bukan hanya kepercayaan padamu, tapi juga pada ikatan yang kita bangun sejak kecil. Setiap kali aku mencoba mengingat hal-hal baik, rasa sakit itu kembali menghantui. Aku butuh waktu untuk membangun kepercayaan lagi. Tapi aku gak yakin itu bisa terjadi denganmu. Maya mengangguk. Air matanya mengalir. Aku paham, Mbak. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku akan pergi. Aku gak mau mengganggu kamu lagi. Aku menghela napas panjang. Aku berharap kamu bisa menemukan jalanmu sendiri, Maya. Aku benar-benar berharap begitu. Arga, di sisi lain, tidak menyerah untuk mendekatiku. Dia datang beberapa kali ke kontrakan, mencoba berbicara. Setiap kali dia muncul, Naila selalu tampak bingung. Ibu, kenapa ayah sering kesini tapi gak pulang sama kita? Tanyanya suatu hari. Aku hanya bisa tersenyum kecil dan menjawab, karena ayah hanya ingin memastikan Naila baik-baik saja, Nak. Namun, Naila tetap terlihat gelisah, seringkali menatap Arga dengan tatapan bertanya, seolah dia berharap ada jawaban yang lebih jelas dari kami berdua. Lila, aku tahu
aku sudah menghancurkan semuanya. Tapi aku benar-benar ingin memperbaiki ini. Aku ingin kita kembali bersama. Demi Naila, demi kita. Katanya suatu hari. Matanya penuh harap. Aku menggeleng pelan. Mas, aku gak bisa. Aku sudah memutuskan untuk melanjutkan hidupku tanpa kamu. Aku gak mau kembali ke hubungan yang sudah rusak. Naila butuh stabilitas. Dan aku tahu, aku bisa memberikannya tanpa harus bersama kamu lagi. Jawabku tegas. Tapi, Lila, aku janji, aku akan berubah. Aku akan melakukan apa saja untuk membuktikan kalau aku serius. Katanya lagi. Aku menatapnya, mencoba mencari kebenaran di balik kata-katanya. Tetapi, aku sudah terlalu lelah. Mas, aku menghargai usaha kamu. Tapi, cinta saja gak cukup. Ada hal-hal yang sudah tidak bisa diperbaiki. Kita harus menerima itu. Kataku dengan suara lembut, tetapi tegas. Arga hanya menunduk, tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku tahu ini keputusan yang tepat, meskipun berat. Malam itu, aku duduk di depan jendela kamar sambil memandang Naila yang tertidur lelap. Aku merenungkan semua yang telah terjadi. Dalam diam, aku membayangkan masa depan yang ingin kubangun untuk Naila. Masa depan yang penuh dengan kedamaian, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Aku tahu ini bukan jalan yang mudah, tetapi aku bertekad untuk melaluinya. Melihat Naila, aku merasa ada harapan. Dia adalah alasanku untuk terus berjuang, menjadi lebih baik, dan menunjukkan bahwa kita bisa bangkit dari luka sebesar apapun. Hidupku tidak berjalan sesuai rencana, tetapi aku tahu bahwa aku telah belajar banyak. Sekian kisah dari kami. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع